Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 841-845. Selamat bersantai. Bab 841. Wosh, wosh. Lapisan ungu dan perak membawa Zhao Feng dan Nan Gongsheng melintasi jembatan, jalan setapak, dan jalanan lainnya di kedalaman istana Xieyang. Kekuatan kemampuan dimensi ruang Nan Gongsheng saat ini tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu. Saat ini dia seperti ikan di dalam air saat berada di dalam denah kompleks bangunan yang rumit ini. Zhao Feng merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Kekuatan keinginan kuat yang sepertinya bisa memotong apapun di jalurnya muncul di lokasi di mana mereka baru saja bertarung beberapa saat yang lalu. Aura dari kekuatan keinginan ini telah mencapai kesempurnaan. Kekuatan keinginan di level kaisar. Nan Gongsheng sedikit melambat saat ekspresi syok memenuhi wajahnya. Keduanya saling berpandangan dan Zhao Feng segera menenangkan diri ketika bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari pesilat super jenius yang tak ada tandingannya dari aliran 4 bintang. Xuan Yuanwen, dia juga telah membentuk kekuatan keinginan di level kaisar. Nan Gongsheng tidak bisa menyembunyikan ekspresi syok di wajahnya. Xuan Yuanwen hanya berada di peringkat 7 pesilat jenius kekaisaran. Jika dia saja sudah begitu kuat, sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya pesilat di peringkat 3 besar. Tentu saja, jika semua pesilat jenius yang memasuki dimensi ilusi ilahi bisa masuk dengan aman, peringkat pesilat jenius kekaisaran akan sedikit berubah. Ini bukan hanya kekuatan keinginan di level kaisar, dia sudah menjadi seorang kaisar alam dewa kekosongan. Zhao Feng menghela nafasnya. Ketika saat itu mereka sedang berkumpul di kawah berbentuk naga, Zhao Feng mengamati Xuan Yuanwen dan menemukan bahwa auranya sangat dekat dengan level kaisar. Itu pun Xuan Yuanwen sengaja menyembunyikannya. Kaisar alam dewa kekosongan, Nan Gongsheng agak tidak bisa menerimanya. Seorang kaisar berusia 20 tahun itu benar-benar tak terbayangkan di seluruh lautan Chang. Bahkan kaisar langit bermata kiri di puncak kekuatannya pun hanya mencapai tingkat menengah dari tahapan alam dewa kekosongan. Zhao Feng kala itu memang telah membentuk puncak kekuatan keinginan di level kaisar. Namun itu tidak berarti bahwa dia telah menjadi kaisar alam dewa kekosongan yang sebenarnya. Mundur di bawah arahanku, kata Zhao Feng dengan nada yang dalam. Dia bisa merasakan aura kuat sedang mendekat dan melacak mereka. Untuk saat ini, Zhao Feng tidak ingin bertarung dengan kaisar. Tidak ada yang mau melakukannya jika mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu darinya dan Zhao Feng masih perlu mencari tahu mengapa begitu banyak kelompok membenci dan ingin membunuh mereka. Siapa yang sudah berpura-pura menjadi kita? Sebuah cahaya dingin berkilat di mata Zhao Feng. Ini pertama kalinya kemarahan muncul di wajahnya sejak dia memasuki dimensi ilusi ilahi. Keluarga Jiang dan Istana Bangsawan Agung Qi tampaknya tidak sedang berpura-pura. Wosh, wosh, kecepatan cahaya ungu dan perak mencapai tingkatan yang benar-benar berbeda. Bam, bam, wosh. Di tengah jalan, Zhao Feng mengedarkan kekuatan fisik dan teknik jiwa daunnya untuk membersihkan beberapa sisa aura mereka. Zhao Feng tahu sedikit tentang pelacakan karena pernah menghadapi pengejaran kematian. Dia terus-menerus dikejar dan kemudian pada akhirnya dia yang mengejar orang tersebut. Ia tidak hanya menyingkirkan auranya, dia bahkan menciptakan beberapa aura palsu. Beberapa saat kemudian, aura kaisar yang kuat di belakang mereka telah menghilang. Nan Gongsheng menghela nafas lega. Rekannya memang layak menjadi kaisar langit bermata kiri yang mengejutkan lautan Chang. Ia mampu menghindari Xuan Yuanwen dengan begitu mudah. Situasi saat ini sangat buruk bagi kita. Hampir semua kelompok yang telah memasuki istana Xie yang sekarang adalah musuh kita. Ekspresi Zhao Feng terlihat sangat serius dan tidak menunjukkan tanda-tanda arogan. Memikirkan hal itu, kulit kepala Nan Gongsheng seperti kesemutan. Setiap kelompok dan aliran 3 dan 4 bintang di istana Xie yang kini memusuhi mereka. Siapa yang berani berpura-pura menjadi kita? Manfaat apa yang mereka bisa dapatkan ketika kita semua masih terancam oleh naga ular hitam kehancuran? Nan Gongsheng pun akhirnya ikut berpikir. Pertama-tama Zhao Feng memikirkan Jiu Wuji dari Istana 9 Kegelapan. Namun permusuhan di antara mereka hanyalah masalah karena dipermalukan dan beberapa harta karun. Itu belum mencapai tahap di mana satu pihak harus mati. Lagi pula, naga ular hitam kehancuran adalah musuh sejati mereka semua. Menurut logika, tidak ada yang punya motif untuk melakukannya. Mata Zhao Feng mengerling. Nan Gongsheng menganggukkan kepalanya. Bahkan para pesilat ahli yang bukan manusia tidak memiliki motif untuk melakukannya karena pada saat ini, konflik internal tidak baik untuk siapapun.
Hanya dengan bekerja bersama barulah semua orang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan naga ular hitam kehancuran. Aku mungkin tahu jawabannya. Zhao Feng tidak berbicara karena komunikasi apapun akan bisa dirasakan oleh naga ular hitam kehancuran. Tapi tatapannya memberitahukan Nan Gongsheng beberapa informasi. Nan Gongsheng mulai berpikir, wosh, wosh. Keduanya mendarat di dekat jembatan dan ada danau hijau di bawahnya tempat ikan bermain-main. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan dari sebuah bangunan tidak jauh dari sana. Aku tidak percaya Kakak Feng akan melakukan hal seperti itu. Suara dingin seorang wanita terdengar dari kelompok tersebut. Suaranya sangat tegas. Zhao Yufei, kita semua melihatnya. Duo setan berambut ungu menyergap kita dari belakang dan melumpuhkan dua murid keluarga Duanmu. Salah satunya adalah saudara kandungku. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan marah. Kekuatan luar biasa bersinar dari tubuhnya saat emosinya mendidih. Dia sepertinya belum lama ini baru saja menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan. Yufei, Duanmu Yu, tidak peduli apapun yang terjadi, di antara kita sendiri tidak boleh saling berkelahi, kata tetua berjubah hijau. Kelompok ini berasal dari keluarga Duanmu, salah satu dari 8 keluarga besar. Dibandingkan dengan sebelum mereka memasuki dimensi ilusi ilahi, keluarga Duanmu memiliki tambahan satu raja lagi. Namun orang dengan aura terkuat masih tetap Zhao Yufei yang terlihat seperti dewi. Auranya dekat dengan raja di tingkat puncak. Yufei, di bawah jembatan, ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Dia tidak tahan lagi. Dia tidak menyangka duo setan berambut ungu palsu bahkan akan berani menyergap keluarga Duanmu. Ceng, dengan cepat, Zhao Feng muncul di depan kelompok dari keluarga Duanmu dengan rambut ungu liarnya yang tertiup angin. Zhao Feng, ekspresi Nan Gongsheng sedikit berubah. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan menunjukkan dirinya, tetapi dia dengan cepat mengikuti di belakangnya. Keluarga Duanmu memiliki 3 raja dan kekuatan Zhao Yufei tidak dapat diukur. Lagi pula semua kelompok bisa saling berkomunikasi di dalam istana Xieyang. Duo setan berambut ungu, orang-orang dari keluarga Duanmu dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Kedua pencuri itu terlalu sombong. Duo setan ini bukan hanya menyergap mereka belum lama ini, mereka juga sekarang sudah berani keluar tepat di depannya. Pikiran pertama si tetua berjubah hijau adalah menahan dan mengulur waktu duo setan ini dan meminta kelompok istana penyangga langit, kekaisaran, dan kelompok lainnya untuk membantu. Yufei, Zhao Feng perlahan mengayunkan telapak tangannya ke arah kelompok keluarga Duanmu. Tubuh semua orang dari keluarga Duanmu bergetar dan kesadaran mereka menjadi kacau. Semuanya terlihat mulai buram ketika mereka tiba di kota ilusi yang berkabut. Kebanyakan orang tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dengan baik dan panca indera mereka pun kacau. Bahkan raja yang lebih tua seperti tetua berjubah hijau hanya hampir bisa membentuk tameng pertahanan. Namun pesan yang dia coba kirimkan melalui dimensi jiwa menjadi seperti batu yang tenggelam ke laut. Hanya dalam satu ayunan telapak tangannya, semua orang dari keluarga Duanmu jatuh ke dalam domain labirin ilusi milik Zhao Feng. Metode yang luar biasa, Nan Gongsheng pun mengaguminya. Hanya Zhao Yufei yang tidak terpengaruh oleh domain labirin ilusi. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi terkejut saat melihat para pesilat elit dari keluarga Duanmu berjalan berputar-putar. Kau adalah kakak Feng yang asli. Zhao Yufei berkata dengan percaya diri saat kegembiraan muncul di wajahnya. Pemuda berambut ungu di depannya memiliki satu tangan terangkat di udara saat menggunakan domain labirin iluis untuk menyelubungi semua orang dari keluarga Duanmu. Yufei, duo setan berambut ungu palsu juga menyergap keluarga Duanmu. Tanya Zhao Feng. Mereka terlihat persis sama dengan kalian berdua, ujar Zhao Yufei sambil menganggukkan kepalanya. Ketika dia mendengar kata palsu, Yufei pun menghela nafas lega. Bisakah kau mengulang gambar soal apa yang telah terjadi? Zhao Feng lalu terdiam. Ketika seseorang telah mencapai tahapan alam dewa kekosongan, jiwa mereka akan menjadi sangat kuat dan akan dapat menciptakan sebuah gambar dari ingatan mereka. Zhao Yufei melambaikan tangannya dan sebuah layar ungu muncul di udara. Weng, gambar pun muncul di layar ungu tersebut. Pada awalnya, keluarga Duanmu sedang berjuang melawan gelombang tanaman rambat dan ada beberapa buah di tanaman tersebut. Tanaman merambat ini sangat merepotkan dan Zhao Yufei adalah kekuatan utama yang melawannya. Namun, di saat mereka akan mengambil buah-buahan tersebut, dengan kilatan cahaya ungu dan perak, dua sosok berambut ungu melompat keluar. Bagaimana mungkin, ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah drastis. Dua orang di gambar itu persis sama dengan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Mereka sangat cepat dan sosok serta keterampilannya mirip dengan duo setan berambut ungu.
Duo setan palsu itu kemudian menyergap mereka dan mencuri buah-buahan yang berharga. Mereka berhasil mencuri karena Zhao Yufei sedang menghadapi gelombang serangan dari tanaman rambat. Kakak Feng, Zhao Yufei menunjukkan ekspresi rasa tidak percaya yang menyakitkan saat menyaksikan duo setan berambut ungu itu terbang menjauh. Wosh! Lapisan cahaya ungu dan perak menutupi dua sosok berambut ungu saat mereka bergabung ke dalam dimensi ruang dan menghilang. Cepat sekali, mungkinkah salah satu dari mereka juga berspesialisasi dalam teknik dimensi ruang? Nan Gongsheng terkejut. Seseorang tidak bisa membedakan duo setan berambut ungu yang asli dan palsu hanya dari gambarnya saja, terutama mengingat bagaimana mereka berhasil menghilang ke dimensi ruang. Sulit dipercaya, Zhao Feng bergumam. Ada banyak orang yang unik dan istimewa yang tak terhitung jumlahnya di antara para pesilat jenius yang memasuki dimensi ilusi ilahi. Mereka mampu menganalisa tiga kekuatan yang dimiliki duo setan palsu tersebut. 1. Kemampuan menyalin yang kuat. 2. Teknik dimensi ruang yang mirip dengan milik Nan Gongsheng. 3. Teknik rahasia yang memungkinkan mereka untuk menyatu dengan lingkungan di sekitarnya yang mungkin terkait dengan kemampuan pertama atau kedua. Yufei, apakah kau melihat ada hal yang mencurigakan? Zhao Yufei berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab, berdasarkan apa yang terjadi pada kelompok lainnya, duo setan palsu itu hanya muncul pada saat-saat kritis sebelum mereka mencuri. Momen kritis, Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling berpandangan dan merasa tidak percaya. Ketika sebelumnya mereka mencuri dari orang lain, sangat sulit untuk memahami waktu yang tepat di setiap kesempatannya. Aku mengerti. Jawaban dalam hati Zhao Feng menjadi semakin menjelas dan hanya menunggu untuk meledak. Tepat pada saat ini, kelompok lain mulai terlihat. Yufei, nanti kita akan bertemu lagi. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan gerakan tangannya. Gedebuk, gedebuk. Banyak pesilat elit keluarga Duanmu terlihat berlutut di tanah atau menjadi sempoyongan. Wosh! Baru saat itulah tetua berjubah hijau dan yang lainnya bisa keluar dari domain labirin ilusi. Kemana perginya duo setan berambut ungu? Semua orang menghela nafas lega tetapi mereka kebingungan. Hanya tetua berjubah hijau dan pria berjubah hitam yang memiliki ekspresi terkejut. Mereka melihat sekilas garis cahaya ungu dan perak menyatu ke dalam bangunan istana Xieyang. Di luar istana Xieyang, tubuh naga ular hitam kehancuran yang sangat besar berputar-putar di udara. Kadang-kadang ia mengarahkan cakarnya ke lapisan pelindung dewa yang terlarang dan membuat ratusan hingga ribuan sinar cahaya berwarna ungu dan merah darah menyembur keluar. Hehehe. Permainan baru saja dimulai dan bidak caturku sudah mulai dimainkan. Naga ular hitam kehancuran terlihat memiliki ekspresi main-main. Naga tersebut bisa merasakan dan mengendalikan situasi dan pergerakan semua orang di dalam istana Xie yang melalui tanda kehancuran. Itu sama seperti orang luar yang menonton pertempuran di dalam sangkar. Di saat yang sama, di sudut tertentu istana Xieyang, dua sosok berambut ungu bersembunyi di pohon besar di halaman. Target selanjutnya untuk disergap adalah Paviliun Pedang Langit. Pesilat suci pedang kecil dari Paviliun Pedang Langit bukan pesilat biasa. Kita harus lebih berhati-hati kali ini. Penampilan dua sosok berambut ungu ini persis sama dengan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Suara dingin yang tampaknya menatap setiap makhluk hidup terdengar di telinga duo setan palsu tersebut. Hati-hati. Duo setan berambut ungu yang sebenarnya mungkin sudah menebak identitas kalian. Dimengerti, Tuan Naga Ular Hitam Kehancuran. Kedua sosok berambut ungu itu memiliki ekspresi hormat. Pada saat ini, kelompok dari Paviliun Pedang Langit berjalan ke dalam gedung logam segi 6. Bangunan bersegi 6 itu terbuat dari bahan logam merah gelap yang mengeluarkan aura panas berapi-api bahkan sebelum mereka mendekat. Gedung penempaan, seorang pria berkumis putih dari Paviliun Pedang Langit membaca 3 kata di gedung tersebut dengan mata berkilauan. Mendengar kata-katanya, hati beberapa pesilat jenius menjadi bergetar. Aku bisa merasakan panggilan dari sebuah pedang ilahi. Pesilat suci pedang kecil tampaknya telah memasuki keadaan mistik dari ilmu pedang Dao. Kumis dan rambut putihnya tiba-tiba berhembus tertiup angin saat gelombang kekuatan keinginan pedang suci keluar dari matanya. Siapa di sana? Pesilat suci pedang kecil langsung berbalik dan seberkas cahaya pedang 5 warna yang mempesona menusuk ke arah 3 sosok besar di belakangnya. Serangan itu melewati dimensi energi fisik dan batin. Ark. Serangan pedang yang menakutkan. Hati dua sosok berambut ungu di pohon bergetar. Pada saat itu, ekspresi tajam dari pesilat suci pedang kecil tampaknya membesar dan sinar pedang yang menutupi langit membuat kedua orang tersebut menjadi panik. Dua sosok berambut ungu itu mengerang kesakitan lalu berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan perak dan melaju ke sebuah taman di kejauhan. Senior pesilat suci pedang kecil,
mereka berdua nampaknya adalah duo setan berambut ungu, seorang pemuda berpakaian hitam berkata dengan hormat. Kekuatan ilmu pedang Dao yang dilepaskan oleh pesilat suci pedang kecil barusan itu sangat menakutkan dan kekuatan keinginan pedangnya dapat melakukan perjalanan baik melalui dimensi energi fisik maupun batin. Huff, mereka hanya dua bocah yang bukan manusia. Aku tidak ingin menghabiskan energiku untuk mereka. Pesilat suci pedang kecil mencibir dengan dingin. Ia lalu memimpin kelompok dari paviliun pedang langit menuju ke bangunan logam segi 6 yang dikenal sebagai gedung penempaan. Ada pintu logam hitam di bagian depan dan belakang bangunan segi 6 tersebut. Gedung penempaan ini pasti berisi senjata yang tiada tandingannya. Jika kita bisa mendapatkannya, kita mungkin bisa bertarung melawan naga ular hitam kehancuran, kata pesilat suci pedang kecil dengan nada yang dalam. Para pesilat elit dari paviliun pedang langit pun mulai memeriksa tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, wosh, wosh, wosh. Kelompok lain mendarat di depan gedung penempaan dan kekuatan mereka lebih kuat daripada paviliun pedang langit. Kekaisaran Gan yang agung, sebuah cahaya pedang tampak berkilat di mata wanita yang terlihat dingin dari paviliun pedang langit. Memang benar, sosok pangeran ke-8, pangeran ke-9, pangeran ke-13, dan teman-temannya pun mulai terlihat. Pedang Kaisar Suciku merasakan kekuatan keinginan pedang yang kuat di sini. Alis pangeran ke-13 naik ketika memeriksa bangunan logam segi 6 di depannya. Cit, cit, tikus koneksi spiritual di bahu Luo Zun mengeluarkan suara bersemangat. Sepertinya gedung penempaan ini pasti berisi harta penting dari ilmu pedang Dao, pikir pangeran ke-8. Kekaisaran Gan yang agung juga mulai memeriksa gedung penempaan. Seorang master pandai besi kekaisaran menemukan bahwa ada kelemahan dalam lapisan pelindung dewa yang terlarang di sekitarnya. Jika lapisan pelindung dewa yang terlarangnya sempurna, kita tidak akan bisa merasakan aura harta di dalamnya, master pandai besi tersenyum. Di sudut taman yang jauh, orang tua itu menakutkan. Dua sosok berambut ungu saling berpandangan saat ekspresi serius terlihat di wajah mereka. Sua, dengan cepat, kedua sosok berambut ungu itu berubah menjadi dua pria yang bukan dari ras manusia. Salah satunya ditutupi sisik biru dan bertanduk biru, mirip dengan ras naga. Pria bukan manusia lainnya memiliki sepasang tanduk kuning tanah dan sepasang mata hijau seperti manik-manik. Tubuhnya terdiri dari kumpulan otot-otot hijau. Orang tua itu kemungkinan besar adalah yang terkuat dan paling menakutkan dari semua orang yang masuk dari dunia luar, kata Raja Ular Biru dengan nada waspada. Dia menakutkan, pria bermata hijau manik-manik belum sepenuhnya sadar. Bahkan Kaisar Alam Dewa Kekosongan pun mungkin bukan lawannya. Bahkan kemampuan kekuatan garis keturunan naga 1000 perubahanku pun tidak bisa luput dari matanya. Tidak perlu terburu-buru, pesilat suci pedang kecil juga memiliki kelemahan. Dia dulunya adalah seorang kaisar di tingkat puncak yang memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. Namun sekarang dia telah mencapai akhir masa hidupnya, kekuatan hidup dan jiwanya mulai layu dan level pelatihannya pun telah jatuh. Setiap serangan yang kuat akan menghabiskan nyawa dan kekuatan jiwanya, kata Wei Jing. Wei Jing telah mendengar cerita tentang pesilat suci pedang kecil yang berkumis putih itu. Ia benar-benar sebuah keajaiban. Ketika pesilat suci pedang kecil baru mulai berlatih bela diri, bakatnya sangat biasa dan bahkan bisa dianggap sebagai sampah. Namun, pemahamannya tentang ilmu pedang Dao mencapai tingkatan yang menakutkan dan ia berhasil menjadi seorang kaisar setelah upaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah pertempuran besar di mana dia akhirnya membunuh seorang penguasa suci di tahapan alam cahaya mistik, kehidupan dan jiwa pesilat suci pedang kecil mulai layu. Pesilat suci pedang kecil mengandalkan kekuatan keinginan ilmu pedang Dao yang kuat dan berbagai harta karun untuk memperlambat laju tenaga dan jiwanya yang layu. Namun jika dia tidak dapat menemukan harta yang dianggap menentang surga di dimensi ilusi ilahi, pesilat suci pedang kecil tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 3 tahun. Gedung penempaan mungkin berisi senjata atau harta karun istimewa yang lumayan. Kalian berdua tidak boleh melewatkan kesempatan ini, suara naga ular hitam kehancuran tiba-tiba terdengar di benak mereka. Senjata atau harta karun istimewa. Wei Jing dan si mata manik-manik hijau saling berpandangan dan merasakan detak jantung mereka meningkat. Naga ular hitam kehancuran memiliki standar yang agak tinggi, jadi, lumayan, pasti tidak akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Saran naga ular hitam kehancuran membuat keduanya yang tadinya akan beranjak pergi pun akhirnya tetap tinggal di sana. Kita akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ketika ada lebih banyak orang. Selama pesilat suci pedang kecil tidak menggunakan kekuatan keinginan pedangnya untuk melawan kita, maka tidak ada yang bisa melihat wujud asli kita.
Si mata manik-manik hijau menganggukkan kepalanya. Dengan bantuan naga ular hitam kehancuran, kedua pria yang bukan manusia ini seperti ikan di dalam air saat berada di dalam istana Xieyang. Namun, tepat ketika keduanya membuat rencananya, adegan mengejutkan pun muncul. Itu, si mata manik-manik hijau mengangkat matanya dan melihat ke langit. Pada saat yang sama, para anggota dari Paviliun Pedang Langit dan Kekaisaran di depan bangunan logam segi 6 semuanya mendongak ke langit seolah-olah merasakan sesuatu. Mata langit transparan berwarna ungu muncul di langit dan menatap dengan dingin seolah-olah itu adalah langit Dao itu sendiri. Hati pesilat suci pedang kecil bergetar ketika melihat mata langit. Dia tidak bisa melihat menembus mata langit tersebut bahkan dengan kekuatan keinginan pedangnya. Mata itu, Pangeran ke-8 merasa bahwa mata itu terlihat akrab. Cit, tikus koneksi spiritual di bahu Luo Zun mulai gemetar ketakutan ketika mata langit menatap ke bawah. Di depan bangunan segi 6, semua pesilat jenius dan elit diam. Mata langit menatap dengan tekanan energi batin yang tidak dapat diungkapkan. Bahkan pesilat suci pedang kecil merasa tertekan. Di sebuah kebun yang jauh. Eksistensi macam apa itu? Wei Jing dan si mata manik-manik hijau merasakan dingin dan tekanan dari mata langit dan bulu kuduk mereka pun berdiri. Seolah-olah mata langit menatap tepat ke arah mereka. Cahaya warna-warni melesat di sekitar si mata manik-manik hijau. Detik berikutnya, mata manik-manik hijau dan Wei Jing pun menghilang. Beberapa tarikan napas kemudian, keduanya berpura-pura menjadi dua pohon kecil yang bersembunyi di taman. Suara dingin terdengar di samping telinga mereka di samping semburan energi batin. Keringat dingin muncul di dahi Wei Jing dan si mata manik-manik hijau. Beruntung bagi mereka, mata langit hanya terdiam selama beberapa saat. Seolah-olah mata itu hanya ingin melihat ke bawah dari atas. Tuan naga ular hitam kehancuran, mata itu, apa? Pria mata manik-manik hijau hanya bisa bertanya ketika bulu kuduknya berdiri. Meskipun mata langit tampak seperti tidak memiliki kemampuan serangan, mata itu memberi keduanya firasat berbahaya. Dasar semut, kau cari mati, raungan marah naga ular hitam kehancuran terdengar di sebelah telinga mereka. Wei Jing dan si mata manik-manik hijau merasakan darah mereka bergetar. Di tempat lain di istana Xieyang, di sebelah lapisan pelindung dewa yang terlarang. Mata langit transparan berwarna ungu menghadapi naga ular hitam kehancuran dan hanya dipisahkan oleh lapisan pelindung dewa yang terlarang. Duri energi batin, sebuah duri ungu melesat dari mata langit dan menusuk jiwa naga ular hitam kehancuran. Naga ular hitam kehancuran tidak terluka, tetapi menjadi semakin marah. Seekor semut berani menyerang makhluk agung dari ras naga kehancuran. Boom! Naga ular hitam kehancuran mengarahkan cakarnya ke depan, tetapi terblokir oleh lapisan pelindung dewa yang terlarang. Lapisan pelindung dewa yang terlarang sangat unik, serangan dari luar akan diblokir, tetapi serangan dari dalam tidak akan terpengaruh. Irisan mata ruang kekosongan. Sebuah golok sepanjang 2 meter dengan aura petir dewa kesengsaraan yang abadi dan tak pernah padam menebas kepala naga ular hitam kehancuran. Sebuah tanda samar yang mengeluarkan darah muncul di kulit kepala naga ular hitam kehancuran. Namun luka itu langsung sembuh. Roar, naga ular hitam kehancuran menghantamkan tubuhnya yang besar ke arah lapisan pelindung dewa yang terlarang dan raungannya menyiagakan semua pesilat jenius dan elit dengan tanda kehancuran di dalam istana Xieyang. Karena koneksi antara Wei Jing dan si mata manik-manik hijau sangat erat dengan naga ular hitam kehancuran, darah mereka pun terasa teraduk-aduk dan berputar-putar dan membuat mereka hampir muntah darah. Mata langit hanya tinggal di dalam istana Xieyang untuk beberapa tarikan nafas dan melepaskan beberapa serangan sebelum dengan cepat menghilang. Seperti yang diharapkan, tubuh naga kehancuran. Dalam ruang bawah tanah di kedalaman istana Xieyang, Zhao Feng perlahan membuka matanya. Apa yang terjadi tadi? Nan Gongsheng mendengar raungan naga ular hitam kehancuran dari tanda kehancuran di tubuhnya, serta sensasi terbakar. Dia tidak tahu bahwa Zhao Feng baru saja menggunakan teknik mata langitnya untuk melihat seluruh istana Xieyang dan menyerang naga ular hitam kehancuran untuk menguji kemampuannya. Ini pertama kalinya Zhao Feng menggunakan mata langit lagi setelah beberapa tahun. Alasan dia melakukannya sekarang bukan untuk memamerkan kekuatannya kepada kelompok lain atau menantang naga ular hitam kehancuran yang tak tertandingi. Dia hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk mengawasi situasi seluruh istana Xieyang. Munculnya duo setan berambut ungu palsu membuat kelompok lain menghindarinya. Naga ular hitam kehancuran di luar istana Xieyang yang diam-diam mengendalikan orang-orang membuat Zhao Feng merasa seperti kehilangan kendali atas situasi saat ini.
Dia tidak ingin kehilangan kendalinya saat ini. Dengan teknik mata langit, Zhao Feng bisa mengawasi seluruh istana Xie Yang dan mengendalikan situasi yang saat ini mulai berubah. Seperti dugaannya, duo setan berambut ungu palsu dikendalikan oleh naga ular hitam kehancuran. Jika mereka tidak mendapatkan petunjuk yang diberikan oleh naga ular hitam kehancuran, bagaimana mungkin duo setan palsu tersebut bisa setiap saat muncul pada saat-saat kritis dan melarikan diri dengan sukses? Selain teknik mata langit Zhao Feng, hanya naga ular hitam kehancuran yang memiliki kemampuan seperti itu. Naga ular hitam kehancuran bisa memantau situasi di dalam istana Xie yang melalui tanda kehancuran di tubuh semua orang. Perbedaannya dengan Zhao Feng adalah naga ular hitam kehancuran tidak dapat bergabung di dalam istana ini secara langsung sehingga diperlukan Raja Ular Biru dan si mata manik-manik hijau untuk melakukan pekerjaannya. Roar, Wu, Bam, Boom. Serangan kemarahan naga ular hitam kehancuran di luar istana Xie Yang pun meningkat frekuensinya. Naga ular hitam kehancuran seharusnya bisa masuk setelah lebih dari 20 hari. Mata Zhao Feng mengerling. Naga ular hitam kehancuran mungkin ingin orang luar bertindak sebagai garis depan. Bagaimanapun juga, naga itu masih sangat waspada terhadap dewa kuno Xie Yang dan istana Xie Yang mungkin masih memiliki banyak bahaya tersembunyi baginya. Apa yang tadi terjadi? Di ruang bawah tanah, Nan Gongsheng menatap Zhao Feng. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Zhao Feng memiliki ekspresi percaya diri, seolah-olah dia bisa mengendalikan situasi seluruh istana. Tidak sulit bagi Nan Gongsheng untuk menebak bahwa apa yang terjadi barusan terkait dengan Zhao Feng. Kita harus menyingkirkan sedikit masalah sebelum bertindak, ujar Zhao Feng sambil tersenyum. Maksudmu, tanda kehancuran? Nan Gongsheng segera mengerti. Zhao Feng menganggukkan kepalanya lalu duduk di lantai. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai mencoba melenyapkan tanda kehancuran. Ini hanya versi sederhana dari tanda kehancuran yang sebenarnya dan hanya berisi gumpalan aura dari kekuatan garis keturunan ras naga kehancuran. Nan Gongsheng, coba gunakan kemampuan dimensi ruang dan kristal dewa iblismu untuk melenyapkannya. Zhao Feng berkata sambil mencoba melenyapkan tanda kehancuran di dirinya sendiri. Tanda kehancuran berisi hukum kehancuran yang kuat. Tapi untungnya, Zhao Feng tahu sedikit soal itu karena mempelajari petir angin kehancuran di kehidupannya yang sebelumnya. Hukum kehancuran dari ras naga kehancuran menyangkut asal-usul dunia itu sendiri. Weng, Zhao Feng mengedarkan kekuatan air petir angin dan mengeluarkan lotus langit air hijau yang memiliki kemampuan pemurnian. Di kedalaman tubuhnya, gumpalan aura hitam pekat telah menyatu ke dalam daging dan tulangnya dan bahkan mengikis jiwanya. Zhao Feng mencoba untuk memindahkan aura hitam pekat tersebut tetapi tidak ada yang terjadi. Di luar istana Xie Yang, manusia bodoh. Meskipun itu hanya versi sederhana dari tanda kehancuran yang sebenarnya, namun siapapun yang lebih lemah dari level pesilat setengah dewa tidak bisa melakukan apapun untuk melenyapkannya. Naga ular hitam kehancuran menghentikan serangannya sejenak saat ekspresi ejekan muncul di wajahnya. Namun, ekspresinya berubah drastis pada detik berikutnya. Bagaimana mungkin naga ular hitam kehancuran tiba-tiba merasa salah satu tandanya menjadi lebih lemah. Tanda dari salah satu duo setan berambut ungu, Zhao Feng. Weng, beberapa ratus gumpalan kekuatan petir dewa kesengsaraan di lautan jiwa ungu Zhao Feng mulai bersinar dan memancarkan kekuatan yang bisa menakuti baik dewa maupun setan. Air petir angin bergabung dengan kekuatan petir dewa kesengsaraan dan mulai membersihkan dan memurnikan aura hitam pekat tersebut. Untungnya, aku sudah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan keinginan kaisarku. Zhao Feng sekarang bisa mengendalikan bagian dari kekuatan petir dewa kesengsaraan di tubuhnya dan dengan pengalaman hidupnya sebelumnya, dia bisa menggunakannya seperti bagaimana seekor ikan berenang di lautan. Petir dapat dengan mudah bergabung ke dalam daging, tubuh, dan bahkan kekuatan garis keturunannya, sehingga relatif mudah untuk membersihkannya. Namun, kekuatan tanda kehancuran berkaitan dengan hukum kehancuran yang paling asli sehingga bahkan kekuatan petir dewa kesengsaraan tidak bisa sepenuhnya mendapatkan keuntungan. Keuntungan utama Zhao Feng adalah bahwa ini adalah tubuhnya sedangkan tanda kehancuran tidak akan memiliki bantuan apapun. 1 jam kemudian, Zhao Feng berhasil secara paksa menyudutkan tanda kehancuran. Ia lalu menggunakan kekuatan air petir angin di mana kekuatan petir dewa kesengsaraan telah menyatu ke dalamnya untuk menutupinya dan perlahan menggiling tanda kehancuran tersebut. Pada titik ini, saat ini dia juga bisa membantu Nan Gongsheng melenyapkan tanda kehancurannya. Karena Nan Gongsheng sangat berbakat dalam hukum dimensi ruang dan juga memiliki kekuatan kristal dewa iblis, dia sebenarnya bisa mengancam tanda kehancuran sampai tingkatan tertentu. Namun,
Nan Gongsheng tidak memiliki mata spiritual dewa, jadi dia tidak bisa dengan jelas merasakan di mana tanda kehancuran dalam tubuhnya. Tap, salah satu tangan Zhao Feng mendarat di bahu Nan Gongsheng dan panca inderanya langsung berubah. Dia sekarang bisa merasakan aura tanda kehancuran dengan sangat jelas. Jenis penglihatan ini, Nan Gongsheng tertegun. Zhao Feng telah berbagi indera mata spiritual dewanya dengan Nan Gongsheng. Panca indera Nan Gongsheng yang hanya samar-samar merasakan tanda kehancuran langsung menjadi ratusan kali lebih jelas. Dia segera mengedarkan lapisan cahaya ungu dan perak yang dengan cepat menyelimuti aura hitam kemerahan dan mulai melahapnya. Weng, kristal Dewa Iblis dalam tubuh Nan Gongsheng merilis cahaya ungu jahat dan aura kuat yang memancar darinya bahkan membuat Zhao Feng merasa sulit untuk bernapas. Seperti yang diharapkan dari kristal dewa yang sejati, pikir Zhao Feng. Sebagian besar kristal dewa yang muncul di dunia adalah kristal dewa di bawah standar, seperti yang digunakan untuk mengoperasikan lapisan teleportasi zona spiritual. Bisa dikatakan bahwa kristal dewa di bawah standar sudah mengandung kekuatan yang hampir tak terbatas. Kereta perang Zhao Feng memiliki kristal dewa di bawah standar yang menyuplai energi yang hampir tak terbatas. Di sisi lain, Nan Gongsheng memperoleh kristal dewa iblis yang bahkan lebih unik lagi. Setidaknya itu adalah kristal dewa yang sebenarnya dan tampaknya terbentuk dari kekuatan dewa dari seorang dewa iblis. Nan Gongsheng berhasil mencegah aura tanda kehancuran merembes keluar dan mulai perlahan menggilingnya. Namun, baik Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak dapat melenyapkan tanda kehancuran tersebut dalam waktu singkat. Aku butuh sekitar 1 hari sementara Nan Gongsheng membutuhkan 2 hari, Zhao Feng memperkirakan. Sambil menyelesaikan tanda kehancurannya, Zhao Feng juga memperhatikan apa yang terjadi di dalam istana Xieyang. Di depan gedung penempaan yang terbuat dari logam dan berbentuk segi 6, kelompok yang dipimpin oleh Kekaisaran dan Paviliun Pedang Langit mencoba menerobos lapisan pelindung dewa yang terlarang. Semua tempat di mana mereka telah bertemu keberuntungan dan harta karun sebelumnya tidak memiliki lapisan pelindung dewa yang terlarang di sekitarnya karena semuanya hanya barang-barang biasa saja. Namun gedung penempaan berbeda karena memiliki lapisan pelindung dewa yang terlarang yang melindunginya. Semuanya, santai saja, lapisan pelindung dewa yang terlarang di dalam istana tidak memiliki banyak kemampuan serangan balik karena hanya diutamakan untuk melindungi bangunan itu sendiri, kata Master Struktur Pengaturan dari kelompok Kekaisaran. Selain Kekaisaran dan Paviliun Pedang Langit, ada juga keluarga Duanmu, keluarga Cao, Istana Bangsawan Agung Yuan dan berbagai kelompok lainnya berkumpul di depan gedung penempaan. Semua kelompok ini memiliki setidaknya satu Raja Alam Dewa Kekosongan. Sebagian besar pesilat jenius dan elit yang telah memasuki istana Xie yang kurang lebih memiliki kekayaannya masing-masing. Sampai sekarang, setiap anggota memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan calon raja atau raja yang sebenarnya. Jadi mereka tidak boleh diremehkan. Aku pikir kita harus menggunakan sebuah struktur lapisan untuk menerobos lapisan pelindung ini. Kita dapat membangun sebuah struktur lapisan yang bertindak berlawanan dengan lapisan pelindung ini dan menggunakannya untuk memperlebar kelemahannya, ujar Master Struktur Pengaturan tersebut sambil tersenyum. Semua kelompok lalu mengirimkan Master Struktur Pengaturannya untuk membangun sebuah struktur lapisan di depan gedung penempaan. Setengah hari kemudian, sebuah struktur lapisan yang kompleks dan kental berhasil dibangun di depan gedung penempaan. Weng, Bo. Pusaran air merah gelap bersinar di sekitar gedung penempaan dan para ahli di dekatnya semuanya merasakan sensasi terbakar. Mulut mereka menjadi kering dan mereka seperti semut yang berlarian di atas wajan panas. Jika Raja Alam Dewa Kekosongan tetap tinggal terlalu lama di sini, mereka mungkin terpanggang. Untungnya, kelemahan di depan gedung penempaan semakin meluas dan kelompok-kelompok itu bergiliran untuk mempertahankan kelemahan struktur lapisan tersebut. Kita bahkan tidak perlu seharian penuh untuk bisa memasuki gedung penyempurnaan. Jika aku tidak salah, tempat ini harusnya adalah tempat senjata dan harta karun diperbaiki di Istana Xieyang, ujar Master Struktur Pengaturan sambil tersenyum. Di sebuah taman jauh, dua sosok berambut ungu menyatu ke pepohonan dan menyaksikan setiap gerakan di depan gedung penempaan. Kita akan memilih kesempatan yang baik untuk bertindak setelah gedung penempaan terbuka. Harapan muncul di wajah Raja Ular Biru, Wei Jing. Gedung penempaan belum sepenuhnya terbuka, tetapi aura harta karun di dalamnya sudah bisa dirasakan. Naga ular hitam kehancuran telah mengatakan bahwa mungkin ada harta karun berharga yang tersimpan di dalam gedung penempaan. Pada saat yang sama, di depan sebuah bangunan kayu gelap,
para pesilat jenius dan elit dari Istana Penyangga Langit yang dipimpin oleh Xuan Yuanwen dan dua raja lainnya berdiri di depan sebuah pintu. Teknik mistik peninggalan surgawi, terbuka. Suge melambaikan tangannya dan gelombang deruan air hijau gelap menyatu ke dalam pintu dan mengeluarkan cahaya kemasan. Xuan Yuanwen dan wanita berjubah oranye lalu meletakkan tangannya di bahu Suge. Pintu kebangunan kayu yang gelap itu pun terdorong dan dibuka oleh Suge dan semua orang melihat banyak buku-buku tua yang memancarkan cahaya yang samar. Buku-buku tua ini melayang di dalam gedung tersebut seperti bintang di ruang angkasa. Setidaknya ada beberapa puluh ribu buku di sana. Wosh, wosh, wosh. Orang-orang dari Istana Penyangga Langit dengan cepat memasuki ruangan yang gelap tersebut. Suge kemudian dengan hati-hati menutup pintu ke ruang buku tersebut. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa, ketika pesilat terakhir di kelompok itu melangkah ke dalam gedung, mata langit yang berwarna ungu muncul di langit di atas ruang buku tersebut. Sebuah cahaya aneh berkilauan di mata langit saat menghilang dari langit. Asteris 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 asteris. Di dalam ruang bawah tanah. Aku sudah berhasil melenyapkannya. Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya. Aura merah tua dari tanda kehancuran di tubuhnya telah menghilang. Kekuatan petir Dewa Kesengsaraan memang layak menjadi langkah mematikan Zhao Feng. Kekuatannya bahkan berhasil menyingkirkan tanda kehancuran versi sederhana. Selama setengah hari berikutnya, Zhao Feng membantu Nan Gongsheng melenyapkan tanda kehancuran di tubuhnya. 1 jam kemudian, di depan gedung penempaan. Berhasil, cahaya merah gelap di permukaan menara segi 6 redup, terutama di dekat area di pintu bagian masuk depan. Krak, boom. Pintu logam hitam perlahan terdorong terbuka oleh kekuatan yang tak terlihat dan susunan lapisan pelindung 5 warna di depan gedung penempaan pun hancur. Bam, bam, pada saat pintu logam terbuka, gelombang udara panas yang menakutkan pun keluar. Orang bisa melihat angin merah gelap yang setengah transparan menerpa beberapa pesilat ahli di dekat pintu. Arg, jeritan terdengar di depan gedung penempaan. Beberapa pesilat jenius dan elit yang tidak bereaksi tepat waktu pun langsung terbakar. Arg. Gelombang udara panas berhembus keluar dari pintu gedung penempaan, dan teriakan terdengar saat 4 atau 5 pesilat jenius langsung berubah menjadi tumpukan abu. Ada lebih dari belasan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan raja yang juga terluka. Seorang pesilat jenius kekaisaran yang baru saja menjadi raja langsung dihantam oleh gelombang udara panas dan tubuhnya yang hangus terbakar tergeletak di depan pintu. Di depan pintu logam hitam gedung penempaan, kelompok kekaisaran, paviliun pedang langit, Istana Bangsawan Agung Yuan dan kawan-kawan pun tercengang. Beberapa ahli yang berhasil melarikan diri menarik napas dengan dingin. Lebih dari 90% para pesilat jenius dan elit di sini akan terbunuh jika gelombang udara panas tersebut menghantam mereka secara langsung. Bisa dikatakan bahwa mereka yang berada di dekat pintu sedang sial. Seringkali, pemenang tidak selalu yang terkuat, tetapi yang paling beruntung. Ini salahku. Gedung penempaan belum dibuka untuk waktu yang sangat lama dan api di tungku tidak pernah padam. Karena panasnya tidak bisa dikeluarkan akhirnya menumpuk di dalam. Hal itu yang menyebabkan gelombang udara panas meledak keluar ketika pintunya terbuka. Rasa bersalah terlihat di wajah master struktur pengaturan dari kekaisaran. Wajah dan pakaiannya juga hangus menghitam. Jika bukan karena Pangeran ke-8 dan Tetua Keriput melindunginya pada saat kritis, dia tidak akan mampu bertahan. Beberapa saat kemudian, panas dari gedung penempaan tidak lagi sekuat sebelumnya tapi masih terasa panas. Belum ada yang berani memasuki pintu logam hitam. Kita harus menunggu setengah hari lagi agar sebagian besar panasnya hilang. Beberapa master struktur pengaturan yang ada di sana mencapai kesepakatan. Semua orang bisa melihat tungku besar di dalam gedung penempaan dan tungkunya memancarkan cahaya merah tua yang pekat. Meskipun disebut sebagai tungku, sebenarnya lebih baik digambarkan sebagai kawah bawah tanah yang besar atau bahkan lubang yang berapi-api. Cahaya api dari dalam tungku tersebut membuat semua orang merasakan sensasi terbakar. Tungku itu masih memancarkan api yang mengerikan bahkan setelah berada di sini begitu lama. Ada banyak pesilat elit yang lebih tua, tetapi api di tungku tampaknya abadi dan tidak ada yang mengerti bagaimana tungkunya bisa terus beroperasi. Mungkin ini domain para dewa. Kegembiraan dan harapan muncul di wajah semua orang. Mungkin mereka telah mencapai tempat penting di dalam istana Xieyang. Meskipun mereka semua telah mendapatkan banyak kekayaan dan harta karun, hal-hal yang mereka peroleh dianggap sangat biasa di istana Xieyang. Semuanya, hati-hati. Aku bisa merasakan sumber besar api terlarang di dalam tungku. Jika meledak, bahkan pesilat setengah dewa pun tidak akan bisa mundur tanpa terluka, kata pesilat suci pedang kecil dengan nada yang dalam.
Mendengar ucapannya, hati semua orang bergetar. Jika bahkan seorang pesilat setengah dewa pun tidak akan bisa mundur tanpa terluka, maka itu pastinya kekuatan seorang dewa. Seiring berlalunya waktu, panas yang memancar dari gedung penempaan mulai menghilang, dan sebagian besar memudar setelah setengah hari. Pada saat ini, cahaya dari dalam gedung penempaan menjadi lebih tenang dan orang dapat mulai melihat batu, senjata usang dan berbagai potongan di dalamnya. Meskipun barang-barang itu sudah usang dan rusak, aura yang dilepaskannya masih bisa mengguncangkan hati semua orang. Weng, semua senjata yang ada di sana mulai bergetar, termasuk beberapa senjata suci warisan. Pedang Kaisar Suci di tangan Pangeran ke-13 mulai bersenandung seolah-olah sedang bersemangat. Logam dewa yang terjatuh. Itu salah satu bahan kuno yang disegel di tanah terlarang kekaisaran. Pangeran ke-8 tertegun. Dia menyadari bahwa ada logam dewa yang terjatuh di depan tungku adalah material yang sangat langka di wilayah penguasa dinasti Gan yang agung. Logam tersebut hanya muncul sekali setiap belasan milenium dan kekaisaran harus menyegel dan menjaganya karena bahkan mereka pun hanya memiliki beberapa potong saja. Ini hanyalah salah satu barang-barang acak yang ada di dalam sana. Bahan yang mirip dengan logam dewa yang terjatuh bisa dilihat di mana-mana di depan tungku. Tentu saja, hal-hal yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah senjata usang dan potongan yang tergeletak di tanah. Beberapa adalah senjata dan potongan yang setengah lengkap dan beberapa bahkan senjata dan potongan yang lengkap. Aura senjata tak tertandingi datang dari kedalaman tungku tersebut. Hanya pesilat suci pedang kecil, Pangeran ke-9, Zhao Yufei, dan sejumlah kecil pesilat lainnya yang dapat merasakan aura senjata lengkap di kedalaman tungku. Namun, karena aura ini telah ada di sini begitu lama, orang-orang ini tidak berani menyentuh apapun dengan indera ilahi mereka karena dapat menciptakan bencana yang tak terbendung. Bagaimanapun juga, ini adalah gedung penempaan dari istana milik seorang dewa. Tidak akan mengejutkan jika senjata ilahi level langit ada di sini dan bahkan mungkin ada beberapa senjata dewa kuno yang legendaris. Aku akan masuk duluan. Kilatan cahaya yang tajam berkilat di mata pesilat suci pedang kecil dan kekuatan keinginan pedang yang tampaknya telah melampaui batas hidup dan mati terpancar dari tubuhnya. Ceng, dalam sekejap mata, pesilat suci pedang kecil adalah orang pertama yang masuk ke dalam gedung penempaan. Tatapan beberapa pesilat jenius dan elit di belakangnya dipenuhi dengan rasa hormat. Banyak yang tahu bahwa pesilat suci pedang kecil telah mencapai akhir masa hidupnya dan pada dasarnya menyerah pada kehidupannya setelah memasuki istana Xieyang. Ikuti dia, kelompok dari Paviliun Pedang Langit, Kekaisaran, keluarga Duanmu, dan yang lainnya mengikuti pesilat suci pedang kecil. Kaki mereka mulai terbakar setelah memasuki gedung penempaan. Arg, panas yang cukup tinggi membuat banyak pesilat jenius melompat-lompat sambil menjerit. Pada saat ini, mereka yang melatih ilmu api Dao, es Dao, atau air Dao merasa sedikit lebih baik. Pesilat elit yang melatih ilmu api Dao lebih harmonis dengan panasnya sementara yang melatih ilmu es Dao atau air Dao bisa melawan api dengan lebih baik. Di sini terlalu panas, bahkan Pangeran ke-13 merasa kepanasan dan tidak bisa menahannya. Meskipun ia telah menjadi raja setelah memasuki istana Xieyang, ia memiliki kelahiran yang mulia dan tidak pernah berada dalam situasi bermasalah seperti ini sebelumnya. Ini terlalu panas, bahkan Kaisar Alam Dewa Kekosongan pun akan terpanggang jika tinggal di sini untuk waktu yang lama. Pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan mulai berkeringat dan menjadi gelisah setelah masuk selama beberapa tarikan napas saja. Di dalam gedung penempaan, semakin dekat ke pusat kawah api, semakin tinggi panasnya. Pada saat ini, mereka baru saja memasuki gedung penempaan jadi saat ini mereka berada di bagian terluar. Mereka bahkan tidak dekat dengan tungku yang sebenarnya. Namun, sebagian besar senjata dan material yang rusak berada dekat dengan kawahnya. Setiap potongan rusak atau senjata usang acak di sini akan membuat kelompok dan aliran 3 dan 4 bintang akan bertarung sampai mati. Logam dewa yang terjatuh yang tergeletak biasa di tanah pun adalah sesuatu yang disegel dan disembunyikan oleh Kekaisaran Gan yang agung. Namun, barang yang paling berharga adalah senjata yang lebih lengkap. Kita sudah dekat. Pesilat suci pedang kecil memiliki senyum yang sepertinya telah melihat melalui hidup dan mati. Dia ditutupi oleh cahaya pedang putih saat berjalan selangkah demi selangkah menuju tungku. Pada saat ini, aura pedang dari pesilat suci pedang kecil membuat hati semua orang melompat. Jiang, senandung pedang terdengar di seluruh dimensi jiwa dan seluruh langit dan bumi datang dari kedalaman gedung penempaan. Darah dan yuan sejati semua orang mulai bergetar. Benar-benar aura pedang yang mengerikan. Senandung pedang itu membekukan langkah semua orang.
Mereka merasa seolah-olah sebuah pedang dingin telah menembus hati mereka. Mereka lalu melihat sebuah pedang perunggu berkarat tertusuk di tanah di dekat tungku. Semua orang tercengang dan kebingungan. Pedang yang kelihatan usang dan berkarat ini terlihat seperti sampah. Namun jika dilihat dari dekat, mereka akan menyadari bahwa material pedang ini sangat kuno dan jelas tidak biasa. Jiang, pedang yang tertusuk di tanah itu mulai bersenandung dan melepaskan aura pedang dao yang kuat yang menebas udara dan langsung ke jiwa seseorang. Wah, beberapa pesilat jenius yang tidak cukup kuat langsung muntah darah dan terluka. Gedebuk, dikombinasikan dengan panas dari gedung penempaan, beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan pun langsung pingsan. Bagaimana? Pedang Kaisar Suci yang dimiliki Pangeran ke-13 mulai bergetar. Suara senandung dari pedang usang dan berkarat itu membuat pedang Kaisar Suci pun merasa takut dan waspada. Bahkan senjata ilahi level langit pun tidak mampu menakuti pedang Kaisar Suci dan itu hanyalah senjata usang yang jauh lebih lemah. Kelompok Kekaisaran Gan yang agung tertegun. Pangeran ke-8, ke-9, dan ke-13 saling berpandangan dengan kaget. Meskipun tidak dapat menggunakan semua kekuatannya di dimensi ilusi ilahi, mereka tahu pentingnya pedang Kaisar Suci. Pedang Dewa Kuno, itu kemungkinan besar senjata Dewa Kuno yang usang. Tiga pangeran sampai pada kesimpulan yang mengejutkan dan kesimpulan ini membuat mereka semakin waspada. Ketika harta karun terlalu berharga, itu sebenarnya adalah malapetaka. Senjata Dewa Kuno berasal dari zaman atavistik, atau bahkan zaman imemorial. Kekuatan seperti itu hanya muncul dalam legenda. Senjata dewa di bawah standar muncul beberapa ribu tahun yang lalu, menghancurkan kelompok dan aliran 3 bintang dan membunuh 3 penguasa suci. Senjata dewa di bawah standar itu berasal dari kelompok dan aliran 4 bintang. Istana Penyangga Langit. Seruan terdengar dari dalam gedung penempaan. Namun, pedang perunggu yang usang dan berkarat itu bukan senjata dewa di bawah standar. Auranya saja sudah menakuti pedang Kaisar Suci. Di luar gedung penempaan, aura senjata Dewa Kuno. 2 sosok berambut ungu memasuki pintu gedung penempaan di bawah lapisan cahaya perak dan ungu. Duo setan berambut ungu. Beberapa pesilat jenius dan elit yang tidak mampu menahan panas sedang menghirup udara segar di luar dan mereka berseru dengan kebencian ketika melihat keduanya. Namun, karena panas dan aura pedang perunggu usang tersebut, sebagian besar orang hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jadi tidak ada yang punya energi atau motivasi untuk menyerang duo setan berambut ungu dalam situasi seperti ini. Bisa dikatakan bahwa duo setan berambut ungu datang di saat yang tepat. Pesilat suci pedang kecil yang memiliki kekuatan pertempuran terkuat, sepenuhnya tertarik pada pedang Dewa Kuno usang dan tidak akan bisa diganggu. Jika pesilat suci pedang kecil mendapatkan pengakuan dari pedang Dewa Kuno usang tersebut, dia akan tak tertandingi di antara orang-orang dari dunia luar. Meskipun kemungkinannya rendah, kita harus mempertimbangkannya. 3 pangeran dari Kekaisaran Gan yang agung sedang mendiskusikan seperti apa ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh pedang Dewa Kuno usang tersebut serta bagaimana cara mendekati logam dewa yang terjatuh dan bahan-bahan lainnya. Pada saat yang sama, di depan ruang buku gelap di sisi lain Istana Xieyang, orang-orang dari Istana Penyangga Langit sedang dilingkupi dengan buku-buku kuno yang mengeluarkan cahaya berbintang. Aura senjata Dewa Kuno. Suan Yuanwen tiba-tiba membuka matanya dan sepotong batu giok aneh di dadanya berkilau dengan cahaya putih murni dan mulai bergetar. Meskipun hati Suan Yuanwen tergerak ketika merasakan aura senjata Dewa Kuno, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan langsung ke sana. Pertama-tama dia mengirim berita ini kepada Suge dan wanita berjubah oranye. Senjata Dewa Kuno jauh melebihi level kita. Mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya, jadi tidak masalah jika kita sedikit terlambat. Suge memegang kipasnya dan tersenyum. Suan Yuanwen juga perlahan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jika mereka adalah pesilat setengah dewa, mereka pasti akan langsung menuju senjata Dewa Kuno. Namun harta karun yang terlalu berharga sebenarnya adalah bencana. Tentu saja, ada alasan lain juga yaitu ruang buku gelap tempat mereka berada sudah berisi kekayaan. Semua buku di ruang buku tersebut melayang di udara seperti bintang di langit malam. Masing-masing buku ini telah mencapai level langit dan beberapa bahkan telah menyentuh tahapan alam surgawi ilahi. Dewa Kuno Xie yang menandai buku ini secara khusus. Para pesilat jenius Istana Penyangga Langit pun masuk ke dunia buku kecil mereka sendiri. Setiap buku berisi dunia dan pengetahuan yang terkandung dalam buku-buku ini adalah sesuatu yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh kelompok dan aliran 4 bintang. Beberapa buku ini sebanding dengan teknik rahasia dan warisan inti Istana Penyangga Langit.
Beberapa bahkan telah melampaui batas zona benua. Suge hanya bisa menghela nafasnya. Ruang buku ini sebenarnya agak terbuka untuk orang luar. Namun meskipun demikian, para pesilat elit Istana Penyangga Langit menghabiskan waktu yang cukup lama untuk bisa masuk. Setiap buku adalah dunia, jangan serakah. Pilih saja satu atau dua buku saja, wanita berjubah oranye memperingatkan. Ketika teknik dan jurus telah mencapai level langit, masing-masing jurus dan teknik tersebut sebanding dengan seluruh warisan dan informasi yang terkandung di dalamnya seperti lautan tanpa batas. Karena itu, para pesilat jenius dan elit hanya akan memilih satu atau dua buku yang cocok untuk mereka. Menyerap isi buku sangat melelahkan bahkan untuk Raja Alam Dewa Kekosongan yang bisa mengingat semua yang mereka baca. Ketika informasinya terlalu banyak, bahkan menggunakan memori fotografis untuk melihatnya pun akan membutuhkan banyak waktu. Ada seorang pemuda berjubah besi perak dengan level pelatihan di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan dari Istana Penyangga Langit. Sebuah cahaya ungu yang menerawang berkilau di matanya. Simbol ungu samar-samar bersinar di dahi pemuda berjubah perak tersebut. Pemuda berjubah besi perak ini adalah yang terlemah dari para pesilat elit dari Istana Penyangga Langit dan statusnya juga yang terendah. Dia biasanya selalu diam, dia juga orang terakhir yang memasuki ruang buku gelap tersebut. Pada saat ini, pemuda berjubah besi perak itu bertindak sangat aneh. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah buku kuno dan cahaya ungu muncul di matanya. Belasan tarikan napas kemudian, dia mengeluarkan buku berbintang lainnya. Teknik Kejahatan Suci. Ini ditulis oleh Xie Yang. Pemuda berjubah besi perak itu terdiam sejenak. Alih-alih berkonsentrasi pada menyerap satu atau dua buku seperti yang lainnya, pemuda tersebut sudah membaca puluhan buku. Sepertinya ruang buku ini diatur oleh para pelayan istana. Teknik Kejahatan Suci adalah teknik sederhana yang dibuat oleh pemiliknya. Namun meski demikian, teknik ini dapat dianggap sebagai teknik kejahatan Dao tertinggi di dunia luar. Mata pemuda berjubah besi perak berbinar-binar. Dalam keadaan normal, para pesilat jenius lain dari Istana Penyangga Langit akan menyadari bahwa pemuda berjubah besi perak itu bertindak berbeda. Contohnya aura energi batinnya beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Namun, pada saat ini, semua orang fokus pada dunia bukunya masing-masing. Pemuda berjubah besi perak itu mulai membolak-balik buku-buku lain setelah menyelesaikan buku teknik kejahatan suci. Dia membalikkan beberapa puluh buku dan tampaknya sangat kelelahan. Jadi dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin artefak ruangnya. Adik seperguruan Deng Chao, wanita berjubah oranye melihat pemuda berjubah besi perak itu bertindak aneh dan memperingatkannya, aku sarankan kau fokus menyerap satu atau dua buku yang sesuai dengan dirimu. Itu akan lebih membantu. Aku mengerti. Pemuda berjubah besi perak bernama Deng Chao itu memberikan jawaban tanpa emosi dan mulai membaca lebih banyak buku lagi. Waktu berlalu dengan lambat dan ketika mayoritas pesilat jenius Istana Penyangga Langit telah selesai menyerap buku pertama mereka, Deng Chao telah menyelesaikan lebih dari 100 buku dan semuanya adalah buku yang ia minati. Ketika semua orang selesai menyerap buku kedua mereka, Deng Chao telah menyelesaikan 200 buku. Pada saat ini, dia terlihat sangat kelelahan. Jadi dia pergi ke sudut ruangan untuk duduk dan makan beberapa pil spiritual. Oke, kita akan pergi dalam 2 jam, kata Suge. Alisnya berkerut ketika tatapannya mendarat pada Deng Chao, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam ruang bawah tanah istana Xie Yang. Nan Gongsheng, teknik kejahatan suci ini harusnya merupakan versi sederhana dari teknik pelatihan Xie Yang. Menurutmu, kau bisa mempelajarinya? Zhao Feng membuka matanya dengan ekspresi kelelahan. Aneh. Aku berhasil mempelajari teknik kejahat suci dengan sangat mudah dan sekarang aku bisa menggunakan kekuatan kristal Dewa Iblis jauh lebih baik dari sebelumnya. Nan Gongsheng sangat terkejut. Bagaimana Zhao Feng tiba-tiba memiliki teknik kejahatan suci ini? Seperti dugaanku, Zhao Feng sekarang yakin bahwa ruang buku gelap itu semi terbuka untuk umum. Pada saat ini, ada 200 buku berharga milik Xie yang dalam pikiran Zhao Feng. Banyak dari buku-buku Xie yang ini akan menjadi warisan utama dalam kelompok dan aliran 3 atau 4 bintang. Sejumlah kecil buku-buku tersebut bahkan sebanding dengan teknik tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen. Jumlah buku yang sangat kecil pun bahkan sedikit melampaui kedua teknik tersebut. Namun untuk Zhao Feng, tubuh petir suci dan teknik petir angin membentuk kombinasi yang sempurna. Bagaimanapun juga, dia sudah memiliki dasar petir angin dari kehidupan sebelumnya dan telah menyatu dengan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan, jadi dia memiliki lebih banyak potensi dengan teknik petir. Selain itu,
Sebagian besar buku Xie yang adalah teknik dan keterampilan ilmu kejahatan Dao, yang tidak cocok untuk Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng tidak mau mempelajari buku-buku ini, isinya masih bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya soal ilmu kejahatan Dao. Zhao Feng punya sebuah pemikiran setelah membaca begitu banyak buku. Dia bisa mencoba mengubah dan meningkatkan teknik-teknik ini dan menciptakan teknik rahasia yang sempurna untuk dirinya sendiri. Asteris 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 asteris. Di tempat lain, di depan gedung penempaan. Aku tidak tahan lagi. Beberapa pesilat jenius dan elit di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan berlari keluar dari pintu logam hitam dan kaki mereka terlihat berasap. Ada beberapa pesilat jenius yang sudah beristirahat di depan pintu dan kaki mereka hangus menghitam. Ada juga sejumlah kecil orang yang pingsan dan dibawa oleh para pesilat elit lainnya. Selain dari sejumlah kecil Raja Alam Dewa Kekosongan yang kuat, para pesilat jenius biasa tidak akan bisa bertahan lama di dalam gedung penempaan. Pada saat ini, persaingan di dalam gedung penempaan sangat ketat. Orang di bagian paling depan masihlah pesilat suci pedang langit yang berkumis putih dari paviliun pedang langit. Weng, aura pedang dari pesilat suci pedang kecil menjadi lebih kuat sampai terbakar seperti matahari. Tatapannya mengarah ke depan dan dia menaklukkan panas di bawah kakinya saat perlahan mendekati pedang perunggu usang dan berkarat di dekat tungku. Dia bahkan tidak melihat pecahan senjata atau bahan lain yang berserakan. Setiap langkah yang diambilnya menuju ke pedang perunggu membutuhkan kekuatan yang tak terbayangkan dari ilmu pedang daunnya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti seabad baginya. Kekuatan keinginan dan hukum kekuatan yang tersisa pada pedang dewa kuno usang itu memungkinkanku untuk menerobos ke level selanjutnya. Pesilat suci pedang kecil hanya memiliki satu pedang di dalam hatinya, sedangkan para raja lainnya fokus pada mineral dan potongan senjata legendaris. Bukannya mereka tidak ingin bersaing untuk mendapatkan senjata dewa kuno, hanya saja mereka tidak mampu melakukannya. Di antara kelompok-kelompok tersebut, duo setan berambut ungu terlihat sangat menarik perhatian. Wosh! Kedua sosok berambut ungu itu menghilang dan muncul kembali di sebuah sudut. Dalam waktu setengah hari, duo setan berambut ungu telah mendekati tungku 2 atau 3 kali dan mendapatkan banyak bahan, material dan senjata legendaris. Mereka seperti ikan di dalam air. Duo setan berambut ungu, matilah kalian. Pangeran ke-13 meraung marah ketika mengeluarkan pedang emas yang berkilauan dan menebas kedua sosok berambut ungu tersebut. Serangan itu berisi kekuatan kekaisaran tertinggi saat gambar yang kuat melesat ke langit. Setelah menjadi Raja Alam Dewa Kekosongan, pedang kaisar suci yang dipegang pangeran ke-13 jauh lebih kuat. Kekuatannya sebanding dengan seorang kaisar. Pedang ini bisa menekan semua pesilat jenius dan elit yang ada di sana selain pesilat suci pedang kecil. Awas, ekspresi duo setan berambut ungu berubah saat mereka dengan cepat mundur. Wosh, keduanya menghilang dan muncul kembali di sudut lain, tetapi ada tanda berdarah di salah satu tubuh mereka yang dengan cepat pulih di bawah cahaya sebiru es. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Setiap kali pedang kaisar suci ditarik keluar, kekuatannya akan ditekan oleh dimensi ilusi ilahi. Salah satu pemuda berambut ungu menghela nafas lega. Jika mereka berada di area penguasa dinasti Gan yang agung, kekuatan pedang kaisar suci akan berlipat ganda karena tidak dibatasi oleh apapun. Dalam skenario itu, hampir tidak ada yang bisa menyaingi pangeran ke-13. Pertahanan yang sangat kuat. Kekuatan duo setan itu bahkan telah meningkat lagi. Para raja dari keluarga Duanmu, Istana Bangsawan Agung Yuan, keluarga Chao, dan yang lainnya semuanya terkejut. Dalam bentrokan tadi, duo setan iblis berambut ungu, berhasil mundur bahkan dari kekuatan kekaisaran dan metode mereka begitu tersembunyi sehingga tidak ada yang bisa menemukan posisi mereka jika mereka mundur. Kekuatan duo setan meningkat dengan sangat cepat dan mereka masih berani mencuri rampasan perang dari kita, keluarga Duanmu. Orang-orang dari keluarga Duanmu menggertakkan giginya dalam kebencian. Pada saat ini, duo setan itu sangat kuat ketika mereka berlari di sekitar medan perang seperti hantu. Pertahanan fisik pemuda berambut ungu itu begitu kuat sehingga bahkan serangan di level kaisar pun tidak akan mampu mengancamnya. Yu Fei, tetua berjubah hijau dan pria berjubah hitam berpaling ke arah Zhao Yufei. Dalam bentrokan tadi, duo setan berambut ungu sengaja menghindari Zhao Yufei. Kau pikir kemana kau akan pergi? Zhao Yufei meraung saat dia melompat di udara dan bertukar pukulan dengan Zhao Feng. Bam! Zhao Yufei terdorong mundur puluhan meter karena kekuatan dingin yang ekstrim dan mendarat di tanah. Lapisan es muncul di kulitnya yang sehalus batu giok. Yufei, kau baik-baik saja.
Para pesilat elit dari keluarga Duanmu dengan cepat melindungi Zhao Yufei kalau duo setan itu terus menyerangnya. Aku baik-baik saja, tapi itu bukan kakak Zhao Feng. Mata Zhao Yufei memerah saat mendarat di tanah, tapi dia berbicara dengan nada percaya diri. Pada bentrokan tadi, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi lawannya menggunakan kekuatan yang cukup besar untuk mencoba membunuhnya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.